Salam sejahtera buat sahabat damai dimanapun Anda berada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan berbicara mengenai hikmat daripada Tuhan. Dalam pengertian yang sederhana, hikmat adalah kemampuan kita untuk bertindak secara bijaksana, baik dalam tutur kata kita, baik dalam perbuatan kita, baik dalam tingkah laku kita. Salomo membandingkan bahwa hikmat jauh lebih berharga daripada emas, daripada perak, daripada permata. Salomo dikelilingi oleh kehidupan yang penuh dengan kemewahan, tetapi dia berkata bahwa hikmat Tuhan itu jauh lebih penting daripada harta benda yang lain, termasuk emas, perak, dan permata sekalipun. Lalu bagaimana kita memperoleh hikmat itu? Dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan." Ketika kita merindukan hikmat Tuhan itu dalam kehidupan kita, berarti kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Takut di sini bukan berarti sama seperti kita lihat setan dan kita langsung lari terbirit-birit karena ketakutan. Tetapi takut di sini bermakna bahwa kita harus respect terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dan untuk memperoleh hikmat ini, maka kita harus hidup di dalam hormat kita kepada Tuhan, respect kita kepada Tuhan. Dan juga kita harus mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Dan firman itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita ini betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan, dan hikmat Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Hikmat dan takut akan Tuhan ini merupakan satu paket yang lengkap dan tidak bisa dipisahkan. Karena hikmat itu datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dikaruniakan kepada setiap kita, anak-anak yang punya persekutuan indah bersama dengan Tuhan. Sama seperti Salomo ketika dia meminta hikmat, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan berkata, "Apa yang kamu minta?" Maka pada saat itu Salomo hanya meminta hikmat dan itu diberikan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, terutama saat kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita perlu hikmat Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita minta hikmat daripada Tuhan, takut akan Tuhan, bukan hikmat manusia. Karena saya percaya ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, maka dengan hikmat Tuhan, segala persoalan dapat diselesaikan. Biarlah hari-hari hidup kita dilingkupi oleh hikmat daripada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.